Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Namo Buddhaya dan salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, kami perwakilan dari kelompok 2 akan membahas mengenai koherensi standar nasional pendidikan SNP dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI serta kajian tentang 8 standar nasional pendidikan Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasan, sebelumnya saya akan perkenalkan 3 anggota dari kelompok saya. Yang pertama saya pribadi yaitu Habib Rizik dengan NIM 21130111003. Yang kedua ada Ida Ayu Indira Kusuma Dewi dengan NIM 21130111080. Yang terakhir yaitu I Gusti Ayu Uciari Wahyuni dengan NIM 21130111016. Baik, kita masuk kepada pembahasan yang pertama. Yang pertama di sini yaitu Standar Nasional Pendidikan atau SNP dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI. Pengertian Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Standar Nasional Pendidikan merupakan acuan utama yang mengatur tentang standar minimal yang harus terpenuhi dalam pengelolaan sekolah oleh segenap penyelenggara sekolah, yaitu guru dan kepala sekolah. Tuntutan profesionalisme seorang guru tidak hanya dari pihak pemerintah saja, melainkan juga diminta oleh pihak masyarakat yang memanfaatkan tenaga guru dalam membimbing, mengajar, dan mendidik peserta didik. Alasannya tanpa adanya profesionalisme guru, maka akan sangat mustahil siswa dapat mencapai kualitas hasil belajar yang maksimal. Tentunya perlu secara seksama kita lakukan peninjauan kembali kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Pembahasan berikutnya yaitu pengertian Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan menginterogasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan. KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional, dan sistem penilaian kesetaraan capaian pembelajaran atau learning outcomes nasional yang dimiliki Indonesia untuk menghasilkan sumber daya manusia nasional yang bermutu dan produktif. Sebagai perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia dalam sistem pendidikan, pelatihan, serta pengakuan kompetensi kerja secara nasional, maka KKNI dimaksudkan menjadi pedoman untuk yang pertama, menetapkan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, non-formal, informal, atau pengalaman kerja. Yang kedua, menetapkan skema pengakuan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, non-formal, informal, atau pengalaman kerja. Yang ketiga, menyetarakan kualifikasi di antara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, non-formal, informal, atau pengalaman kerja. Dan yang terakhir adalah mengembangkan metode dan sistem pengakuan kualifikasi tenaga kerja dari negeri yang lain akan bekerja di Indonesia. Pada jangka panjang, penerapan KKNI akan berdampak pada yang pertama, meningkatnya kuantitas sumber daya manusia Indonesia yang bermutu dan berdaya saing internasional agar dapat menjamin terjadinya peningkatan aksesibilitas sumber daya manusia Indonesia ke pasar kerja nasional dan internasional. Selanjutnya, meningkatnya kontribusi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, non-formal, informal, atau pengalaman kerja dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Yang ketiga, ada meningkatnya mobilitas akademik untuk meningkatkan saling pengertian, solidaritas, dan kerjasama pendidikan tinggi antar negara di dunia. Yang terakhir adalah meningkatnya pengakuan negara-negara lain, baik secara bilateral, regional, maupun internasional kepada Indonesia tanpa meninggalkan ciri dan kepribadian bangsa Indonesia. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh salah satu teman saya. Om Swastiastu.
Halo, perkenalkan nama saya Igustiayu Ciariwahyuni dengan NIM 21130111016. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membahas mengenai koherensi Standar Nasional Pendidikan atau SNP dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI. Nah, sebelum itu saya akan membahas mengenai koherensi terlebih dahulu. Koherensi didefinisikan sebagai sebuah pola keterkaitan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya, sehingga kalimat memiliki kesatuan makna yang utuh. Nah, selanjutnya kita akan membahas kembali mengenai Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Standar Nasional Pendidikan atau SNP merupakan kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional dan harus dipenuhi oleh penyelenggara dan atau satuan pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan ini memiliki fungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Nah, selain memiliki fungsi, Standar Nasional Pendidikan juga memiliki tujuan. Tujuannya yaitu untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Nah, selanjutnya mengenai KKNI. KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional, dan sistem penilaian kesetaraan nasional yang dimiliki Indonesia untuk menghasilkan sumber daya manusia dari capaian pembelajaran yang dimiliki setiap insan pekerja Indonesia dalam menciptakan hasil karya serta kontribusi yang bermutu di bidang pekerjaan masing-masing. Nah, KKNI ini diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012. Nah, koherensi yang tercipta dari SNP dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dapat dilihat dari kualifikasi formal KKNI. Dalam kualifikasi formal KKNI, kualifikasi yang didapat harus menempuh pendidikan formal melalui bangku sekolah sampai dengan perguruan tinggi. Nah, disinilah peran Standar Nasional Pendidikan sangat penting untuk merencanakan bagaimana berjalannya proses pendidikan agar berlangsung secara efektif dan efisien. Nah, teman-teman, di sini ada 4 indikator yang dites untuk bisa mencapai sertifikasi KKNI, yaitu kemampuan kerja, sikap, pengetahuan, dan kemampuan bagaimana menjadi pemimpin. Standar nasional ini harus mampu berjalan dengan baik sesuai fungsinya, yaitu untuk mengatur dan merencanakan bagaimana agar pendidikan formal dapat menghasilkan lulusan yang bermutu yang memenuhi 4 indikator tersebut. Baik, materi selanjutnya yaitu 8 Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Standar Nasional Pendidikan atau SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lingkup standar nasional pendidikan meliputi yang pertama yaitu standar isi. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi mencangkup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetisi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi tersebut memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan atau akademik. Dan standar isi disusun tentu saja sesuai dengan SKL atau standar kompetensi kelulusan. Kemudian yang kedua ada standar proses. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
Yang ketiga yaitu standar kompetisi lulusan. Standar kompetisi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar ini disusun dan dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan Nasional. Hal ini selanjutnya diatur dalam Permendiknas nomor 23 tahun 2006 tentang standar kompetisi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Standar pendidik dan tenaga kependidikan guru atau pendidik ialah tenaga pendidik yang memberikan sejumlah ilmu pengetahuan kepada anak didik di sekolah. Selanjutnya, standar pendidik akan menentukan kualifikasi setiap guru sebagai tenaga profesional yang dapat menunjang keberhasilan tujuan pencapaian pendidikan. Dengan demikian, jabatan guru hanya dapat dipegang oleh orang yang telah memiliki kualifikasi tertentu. Kemudian yang kelima yaitu standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berekreasi, dan tempat berkreasi serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Standar sarana merupakan standar yang cukup penting karena standar proses pendidikan hanya mungkin dapat dilakukan manakala ada standar sarana yang memadai. Kemudian yang keenam yaitu standar pengelolaan. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten atau kota, provinsi atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Kemudian yang ketujuh yaitu ada standar pembiayaan. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Dan yang kemudian yang terakhir adalah yang ke-8, standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Kedelapan lingkup standar pendidikan ini pada dasarnya tidak berjalan sendiri, tetapi merupakan sebuah rangkaian yang utuh dan saling terkait. Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Standar nasional pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf.